Nah, teman-teman, kalaulah ini versi yang pertama ya, versi dakwaan dari jaksa penuntut umum. Ini semua sudah dibacakan, ini secara resmi, ini sudah dibacakan di depan persidangan bahwa kedua terdakwa didakwa telah melakukan pembunuhan berencana. Ya kalau ada pembunuhan berencana artinya perencanaan inilah yang harus dibuktikan. Apakah kedua-duanya ini merencanakan atau salah satunya merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap 5 orang itu. Ini kemudian kalau sudah ketemu perencanaannya maka apa sebenarnya yang terjadi, yaitu mengungkap apa motif di balik pembunuhan keji ini. Motif dendam, ya motif ekonomi, atau ada motif-motif yang lain. Inilah yang harus diungkap sebenarnya. Teman-teman ingat ya bahwa di awal kasus ini mulai menyeruak, motifnya adalah adanya sewa rental mobil. Iya kan? Sudah disampaikan di berbagai media oleh pihak yang berwajib. Ada sewa mobil. Katanya Ririn sewa mobil sudah dibayar 750.000 rupiah kepada Budi. Namun mobil yang disewa yang disewa Ririn katanya mogok sehingga Ririn minta uang kepada Budi, tapi Budi tidak langsung kasih sehingga menimbulkan dendam. Itu juga menimbulkan berbagai pertanyaan. Semudah itukah dendam itu sehingga 5 nyawa dikorbankan? Ini tidak masuk akal. Dan mungkin teman-teman juga sepakat, ini tidak masuk akal. Kemudian muncul belakangan ada motif bisnis minyak goreng. Sama, itu juga dakwaan dari jaksa. Jaksa yang membuat dakwaannya itu karena adanya bisnis minyak goreng. Kalau modalnya 900.000, kemudian ingin mendapatkan keuntungan, apakah hanya gara-gara modal 900.000 kemudian membunuh? Ini juga motifnya tidak jelas juga. Sehingga pembunuhan berencana ini, perencanaannya juga tidak jelas, kemudian motifnya juga tidak jelas. Itu terkait dengan dakwaan jaksa. Dari dakwaan jaksa ini teman-teman, kalau teman-teman simak baik-baik itu dari dakwaannya, kedua-dua terdakwa ini saling berganti-gantian mengeksekusi korbannya. Ririn Priyo, Ririn Priyo, Ririn Priyo. Itu terus ya. Ketika perbuatan terkait dengan pembunuhan ini, tentu saja mereka berdua yang melakukan, itu versi dakwaan jaksa. Dan anehnya lagi menimbulkan juga pertanyaan di situ. Ketika pihak dari jaksa ini menerima atau mungkin ada di sana juga pihak jaksa melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan seperti ini tidak di lokasi yang sebenarnya. Tidak di lokasi yang sebenarnya, inilah yang menimbulkan pertanyaan. Sehingga penyidik hanya berpedoman pada keterangan Priyo, tidak menggali fakta-fakta yang sebenarnya di tempat kejadian perkara. Itulah yang menimbulkan tanda tanya ya. Kalau yang ini semua adalah masih versi daripada jaksa penuntut umum. Yang berikutnya lagi, CCTV. Menjadi pertanyaan ketika jaksa membuat dakwaan tidak disertai dengan pembuktian yang berdasarkan dari bukti ya, dari direct evidence, dari bukti langsung. CCTV menjadi pertanyaan karena di situ ada banyak CCTV dari tetangga, dari toko bangunan, dari jalan, dari dari rumah sebelah. Nah, itu tidak ditampilkan di awal. Jadi menimbulkan pertanyaan lagi, kalaulah jaksa mengatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta CCTV, mungkin perkara ini nggak seperti ini rumitnya. Itulah faktanya ya teman-teman ya, dari jaksa sudah mendakwa dengan pembunuhan berencana, tapi tidak dibuktikan kapan perencanaannya. Kemudian motifnya juga berubah-ubah. Saya tidak tahu ya. Nah, ya mudah-mudahan saja jaksa dalam dakwaannya ini mampu membuktikan apa yang menjadi dakwaan jaksa. Sebab kalau mendengar cerita sekarang ini, dakwaan jaksa ini tidak relevan dengan apa yang terjadi.
Bagaimana tidak ya? Ada pengakuan Priyo yang mengatakan bahwa saya hanya melihat, saya hanya menonton, saya hanya menyaksikan tanpa melakukan pemukulan, tanpa melakukan eksekusi. Tapi nyatanya dalam dakwaan jaksa tidak seperti itu. Oke,